Nah, gimana kok dari asalnya stand up comedian tiba-tiba tertarik nih dengan dunia investasi nih? Mungkin boleh diceritain, Mas. Jadi sebenarnya baru tertarik sama dunia investasi itu baru belakangan ini, Mas. Pertama kali Hmm. tahu dunia investasi itu di akhir tahun 2019. Waktu Bang Radit bikin konten YouTube, seingat saya tuh judulnya dia ceritain dia udah bisa pensiun di tahun 2019 karena udah investasi di reksadana dan di saham dari tahun 2005. Cuma waktu itu sekilas aja sih, maksudnya nggak tertarik sama sekali kayak, oke ini nih bukan dunia gue deh, kayaknya ini sesuatu yang gue nggak bisa lakuin karena gue duitnya nggak sebanyak itu. Sampai akhirnya ternyata waktu 2020-nya kan pandemi ya. Nah pandemi itu ternyata di Instagram banyak banget orang yang ngomongin soal investasi, terutama saham. Terus akhirnya kayak, loh kok ini yang ngomongin investasi udah bukan cuma kelas atas doang, teman-teman di tongkrongan juga udah mulai ngomongin investasi saham karena teman-teman udah banyak yang investasi di saham dan saya tuh anaknya FOMO banget, akhirnya ikutan lah. Cuma waktu itu investasi di 2020 tuh bulan Mei atau Juni gitu, lupa lah. Dan ngerasa gampang banget investasi, kayak beli apa aja untung kan saat itu kan memang IHSG-nya lagi rontok-rontoknya gitu. Jadi Iya. dapat dapat kesan pertama waktu investasinya itu, oh investasi itu mudah gitu. Sampai Oke, Mas. akhirnya 2020 akhir, kondisi Indonesia membaik, IHSG membaik, baru udah tuh salam nyangkut dimulai. Iya. Iya, jadi emang awal 2020 tuh IHSG tiba-tiba pas bulan Maret ya terutama tiba-tiba Hmm, anjlok banget tuh sampai hampir 45% ya waktu itu. Nah, kemudian dari segi sektorial tuh udah pada kan apa PPKM kayak gitulah mati. Nah, ada sektor keuangan yang tiba-tiba booming nih karena ini gue mau kerja apa ya gitu kan karena banyak yang di layoff gitu. Ada satu-satunya sektor yang masih gerak tuh ya sektor keuangan. Nah, hmm. kemudian ya banyak nih teman-teman yang asalnya ya tadi diceritain Mas Yuda tadi kayak tiba-tiba orang-orang nih ngomong-ngomong investasi gitu ya. Nah, Iya. kemudian waktu itu awal mulai investasi di apa dulu ya? Di reksadana atau di saham? Pertama tuh langsung investasi saham. Jadi murni karena kan yang lagi rame di Instagram kan investasi saham ya. Banyak content creator yang bikin beli saham ini naik 20%, beli saham ini naik 25%, dan beneran ngikutin gitu. Kayak akhirnya inget banget saham pertama yang dibeli itu saham Bank BRI. Hmm. Itu. Akhirnya mulai beli saham pertama, terus ngerasa, aduh saham kayak gini nih, yang blue chip nih pergerakannya nggak menarik banget, sehari paling cuma 0,25%, Iya. 1% aja udah syukur lah kalau saham blue chip. Terus kayak, ini nggak menantang nih, akhirnya belilah saham-saham yang Yeah. secara resiko jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Hmm. Iya. Oke, Mas. Terus kalau misalnya awalnya berarti eh Mas Yuda ini langsung all in apa gimana ya pas awal-awal? Biasanya kan awal tuh, wah nih gue cuan nih, tiba-tiba, wah ini kayaknya kalau misal gue dapat profit segini, pasti nanti apa, oh dapat lebih gede lagi. Dulu ngerasain awal-awalnya FOMO-nya kayak gimana nih, kalau Mas Yuda? Uh, Kebetulan nggak all in karena kan itu pandemi, stand up comedian panggungnya nggak ada ya mas. Oh iya. Jadi mau all in tapi duitnya nggak ada. Jadi terselamatkan gara-gara itu sih mas. Kayaknya kalau waktu itu duitnya banyak langsung all in tuh kayak bodo amat nih. Oh gampang banget nyari duit, naruh duit langsung untung. Coba Iya. terselamatkan karena pandemi dan uangnya juga terbatas, jadi yang dimasukin juga terbatas. Oke, Mas. Nah, kemudian Mas Yuda ini udah investasi di pasar modal saya belum sih, Mas? Pasar modal syariah. Ya, apa pernah Uh, pernah dengar nggak istilah pasar modal syariah atau investasi syariah dulu uh, gimana? Beberapa kali sih. Kalau dengar tuh udah lumayan sering ya, karena kemarin sempat live bareng Syariah Saham juga, terus pernah nampil di IDX Islamic juga. Jadi Oh, secara konsep pasar modal syariah kayak gimana tuh udah lumayan
sedikit paham lah. Tapi kalau investasi yang benar-benar syariah itu masih bandel lah mas. Maksudnya secara pemilihan saham tuh masih ada saham bank. Oh iya. Ya, gitu. Cuma kalau secara apa namanya pemilihan perusahaan tuh kalau ada syariah kebetulan emang lagi lebih dipilih karena kan katanya kalau syariah itu secara utang perusahaannya jauh lebih nggak lebih dari 45%. Jadi kan secara bisnis dia jauh lebih apa namanya jauh lebih aman lah dibanding perusahaan yang non syariah kayak gitu sih. Oh, oke, oke. Nah, sebenarnya kan pemahaman saya tentang pasar modal syariah juga nggak sebaik itu ya mas. Ya. Kalau dari Mas Sofian sendiri mau nanya deh, kenapa harus pasar modal syariah mas? Apa yang membedakan pasar modal biasa sama pasar modal syariah? Oh iya, Mas. Jadi sebenarnya mungkin ada banyak followers di luar sana yang belum tahu nih pasar modal syariah itu apa gitu. Sebenarnya kalau dari sistem mekanisme perdagangan itu sama aja ada saham saya ada di Bursa Efek Indonesia kayak gitu. Cuman untuk yang investasi di pasar modal syariah ini ada sedikit perbedaan. Contohnya dari segi produknya harus produk yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian dari sisi transaksinya. Nah, kalau misalkan dari sisi produk nih, contohnya kan kalau di konven ya ada saham. Nah, kalau pada pasar modal syariah ini ada saham syariah. Sebenarnya sahamnya masih sama di Bursa Efek Indonesia dan diregulasi oleh OJK. Nah, cuman ada sedikit kriteria yang berbeda. Nah, oh ya, sekedar info nih buat teman-teman des periode 2, jadi saham-saham yang syariah itu ada yang termasuk dalam daftar efek syariah. Nah, kebetulan nih, sekarang minggu ini tuh udah ada pengumuman bahwa Mas? Iya, ada pembaruan daftar efek syariah periode 2. Nanti teman-teman tunggu aja ya di feed-nya. Oke. Nah, selain itu selain dari produknya kan misalnya tadi saham syariah. Nah, contohnya kemudian dari sisi transaksi untuk berinvestasi di pasar modal syariah itu kita bisa menggunakan SOTS, namanya Syariah Online Trading System. Nah, jadi apa sih yang membedakan akun biasa sama SOTS? Kalau misalnya akun biasa ya semua transaksi, semua sahamnya bisa dibeli. Nah, kemudian kalau misalnya pakai SOTS, kita cuma bisa beli saham dengan cash basis transaction. Jadi kita cuma bisa beli sesuai dengan modal yang kita punya, Mas, gitu kan. Kan beda kalau di nggak pakai margin itu ya, Mas? Ya, margin ya. Kalau di akun konvensional kan ada trading limit sama akun margin ya kayak gitu. Kemudian ada di pasar modal syariah itu nggak boleh short selling. Sebenarnya ini kendalinya ada di investor sih sebenarnya. Nah, kemudian bursa menghadirkan SOTS itu buat membantu biar investor nggak perlu bingung nih mana aja nih saham yang saham syariah yang ada di bursa efek. Kemudian biar nggak greedy gitu kan. Nah, contoh misalnya lagi ya. Berarti kalau kita pakai SOTS, saham-saham yang non syariah itu nggak muncul di aplikasi SOTS, Mas? Kalau sahamnya ada muncul, tapi nggak bisa dibeli, Mas. Tapi nggak bisa dibeli, oke. Bisa dibeli, ya. Jadi secara informasi kalau misalnya pengen lihat kan chartnya itu masih bisa aja. Cuman ketika transaksi itu nggak bisa. Biasanya ada notif saham ini tidak termasuk daftar efek syariah atau apa. Nah, tiap sekuritas pasti ada keterangan masing-masing. Gitu, Mas. Kemudian ya kalau di reksadana ada reksadana syariah nih. Biasanya kalau produk syariah tuh reksadana belakangnya ada titik-titik syariah gitu. Sebenarnya ada reksadana syariah pasar uang, ada reksadana syariah saham kayak gitu. Nah, ada dari Mas Yuda udah pernah investasi ini reksadana syariah? Reksadana akhirnya mutus reksadana syariah sih enggak sih Mas, tapi reksadana keseluruhan investasi juga, tapi secara porsi itu jauh lebih sedikit dibanding investasi di saham dan di ETF. Oh, iya. Karena akhirnya kan waktu 2020 investasi kan pertamanya langsung di saham, terus akhirnya sadar kayak secara kemampuan sama secara analisa belum cukup baik gitu, akhirnya
nebeng lah lewat reksadana pakai manajer investasi. Terus akhirnya pas tahun 2022 ini mulai kayak pengen coba deh ngolah uangnya sendiri, nggak dibantu sama manajer investasi. Dan tapi nggak semuanya ditarik, tetap ada porsi yang dimana setiap bulan beli reksadana gitu mas. Oh iya. Oh iya. Nah kalau reksadana syariah bedanya apa mas? Kalau reksadana Sama aja, syariah dari sama kayak saham syariah. kalau mekanismenya sama aja. Dibelinya gimana? Cuma beda Oke. dari segi produk sama pengelolaan. Kalau di reksadana syariah itu, kalau misalkan si manajer investasinya mau invest saham, sahamnya harus yang termasuk daftar efek syariah gitu. Kemudian kalau Oke, oke, misalkan oke. pendapatan tetap atau reksadana yang obligasi gitu, itu harus sukuk kayak gitu sih mas. Nah Oh ada ya, satu jadi produk reksadana ini syariah yang nggak ada di yang nggak ada di konvensional, namanya reksadana syariah offshore. Nah, apa itu mas? reksadana yang produk reksadana syariah offshore. Nah, Offshore. itu baru dengar ya? Itu ini secara Iya, produk jadi tuh apa mas? nah, secara produk bedanya kalau offshore itu produk-produknya saham yang diinvestasikan ke produk-produk luar negeri. Contoh misalnya kita mau beli saham Google gitu. Nah, Hmm. itu ada. Kita bisa beli tapi nggak Oh, secara langsung paham. direct ya. Kita beli tapi ke Oke, manajer investasi gitu, ada pengolahnya. Nah, oke. itu Jadi disebutnya reksadana global gitu. ya, berarti produk reksadana yang sahamnya itu saham-saham luar negeri ya mas? Iya gitu. Jadi sebenarnya Oke. penerbit daftar efek syariah itu bukan cuma OJK, tapi ada pihak-pihak yang dikasih izin sama OJK buat nerbitin daftar efek syariah. Contohnya Oke, ada beberapa punya manajer investasi kayak gitu. Oke nih. mas. Kemudian Nih gue, ya, ini maaf, nih saya mau nanya nih mas. ya. Cara investasi di produk syariah sama non syariah tuh sama atau enggak mas? Apa kalau syariah tuh harus pencet sebelum mencet bilang Bismillah dulu, harus ngambil wudhu dulu. Kalau itu ya apa ya? Ya sebaiknya kita Bismillah dulu ya. Semoga lancar ya. Bismillah sebelum naik. Semoga naik ya benar. Kalau dari segi mekanik, kalau dari segi perbedaan mungkin ya sebaiknya pakai OCTS ya kalau misalnya yang saham gitu. Hmm, Cuma kalau misalnya pakai akun konvensional ya tergantung ya karena masih dalam pengembangan juga ada beberapa keterbatasan. Nah, jadi kalau misalnya pakai akun konvensional kalau misalnya mau invest di saham tuh bisa pilih saham-saham yang termasuk indeks saham syariah Indonesia atau ISI. Nah, gitu. Nah, jadi di nah, ini, indeks ya gimana? ini saya juga baru sadar pernah ngobrol sama uh, Mas dari IDX Islamic, Mas. Ya. Terus sumpah baru tahu ternyata tuh produk saham syariah, reksadana syariah itu bukan cuma buat Muslim doang kan nih, Mas? Untuk Iya, semua orang semua dengan semua agama boleh kan, Mas? iya boleh, boleh Mas. Nggak ada terbatas ini yang namanya syariah untuk Islam enggak. Ini semuanya terbuka kok buat semua kalangan gitu, Mas. Iya, karena Iya. sejujurnya waktu pertama kali dengar produk syariah tuh kayak, oh berarti ini untuk Muslim doang, ternyata enggak gitu ya, Mas? Enggak. Ini terbuka buat semuanya. Jadi Tuh, kan jadi teman-teman kalau misalnya emang ditanya KTP-nya ini apa? Enggak kayak gitu. Misalnya, oh ini enggak, agamanya oh, tenang, nggak boleh, beli enggak saham kayak nggak gitu. ditanya, cuma bukan nggak ditanya. Enggak.